Ada hal yang menarik dalam kisah ini. Sebenarnya Sayyid Abu Zarrin sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Kiai Nawawi pun sudah tahu akan hal itu. Namun Kiai Khalil muda belum mengetahuinya, dan rupanya Kiai Nawawi sengaja tidak memberitahu beliau tentang hal itu. Dengan tekad yang sangat kuat, akhirnya beliau menuju ke Pasuruan ke tempat Kiai Abu Zarrin. Nah, sekarang timbul pertanyaan, logika apa yang akan kita pakai jika ada seseorang yang masih hidup akan menemui bahkan belajar kepada orang yang nyata-nyata sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu? Sekali lagi jawabannya adalah, Allah lah yang mengatur dan menghendaki semua itu, dan tidak ada sesuatu pun yang sulit baginya. Setelah sampai di Pasuruan, beliau pun menanyakan tempat Kiai Abu Zarrin. Sudah lama sekali beliau tidak kembali ke tempat itu sehingga sekarang beliau lupa tempatnya. Sedangkan tiap orang yang beliau tanya di mana tempat Kiai Abu Zarrin, mereka menyangka bahwa yang beliau tanyakan adalah tempat kubur, makam beliau. Mereka pun menunjukkan tempat kubur Kiai Abu Zarrin itu. Namun bagi Kiai Khalil muda yang mereka tunjukkan adalah rumah Kiai Abu Zarrin, bukan kuburnya. Setelah beliau sampai di tempat Kiai Abu Zarrin, subhanallah, benar-benar Kiai Khalil ditemui oleh beliau, seakan-akan Kiai Abu Zarrin itu benar-benar masih hidup. Tidak jelas seperti apa proses belajar Kiai Khalil muda di tempat Kiai Abu Zarrin saat itu. Yang jelas hingga kini di makam Kiai Abu Zarrin terdapat sebuah tulisan di dinding yang menceritakan tentang pertemuan dan belajarnya Kiai Khalil muda bersama Kiai Abu Zarrin Atuko, Kiai Tugu, dan peristiwa itu sudah menjadi sebuah kisah yang selalu disampaikan di saat acara Haul Akbar Sayyid Abu Zarrin di Pasuruan yang biasanya diselenggarakan pada tanggal 16 Syawal tiap tahunnya. Bahkan hingga kini dari pihak anak cucu Kiai Khalil selalu mengirimi beras ke Pasuruan untuk acara Haul tersebut. Syekhona Khalil Bangkalan adalah gurunya para ulama Jawa, Madura, bahkan Nusantara. Syekhona Khalil dikenal sebagai kiai penuh karomah, tidak ada yang meragukan itu. Santri-santri Syekhona Khalil menjadi ulama-ulama besar yang membawa perubahan bagi Indonesia di awal abad ke-20. Ada Kiai Hashim Asy'ari yang menjadi penggerak santri dan kiai dalam melawan penjajah. Ada Kiai Maksum Lasem yang sangat setia berjuang di NU. Ada juga seperti Kiai Munawir yang menjadi ulama besar ahli Al-Quran di Nusantara. Sewaktu nyantri di Bangkalan, Kiai Munawir masih kecil. Usianya sekitar 10 tahun. Syekhona Khalil juga sudah menandai karomah Kiai Munawir saat itu. Itulah Syekhona Khalil, mempunyai ciri khas dan karakter khusus dalam mengajar santri-santrinya. Selain mengaji sebagaimana santri lainnya, Kiai Munawir mendapatkan pesan-pesan khusus dari Syekhona Khalil. Pesan-pesan itu menjadi pegangan kuat Kiai Munawir dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Apa pesan itu? Simak berikut ini. Apabila hidayah tiba, permusuhan pun musnah. Jadilah engkau bagaikan air, dibutuhkan oleh siapa dan apa saja. Jika tidak begitu, maka jadilah seperti batu, tidak ada bahaya maupun manfaat.
Janganlah engkau laksana kalajengking, siapa melihat maka ia pun takut. Pesan ini menjadi laku hidup Kiai Munawir. Dalam kesehariannya, Kiai Munawir tak mau punya musuh. Bahkan selalu mendoakan siapa saja agar selalu mendapat hidayah dari Allah. Kiai Munawir juga menjadi kiai yang laksana air, terbukti dalam jejak hidupnya selalu dibutuhkan umat. Banyaknya santri yang ngaji di Krapyak menjadi bukti nyata itu semua. Sesudah wafat, masih banyak sekali umat yang membutuhkan Kiai Munawir. Kok bisa? Lihat saja mereka yang ziarah ke makam Dongkelan, tidak pernah putus sampai sekarang. Cahaya Kiai Munawir terus menerangi umat tanpa henti. Selain itu, Syekhona Kholil Bangkalan juga berpesan kepada Kiai Munawir. Simak berikut ini, teman-teman sekalian. Jikalau engkau menghadiahkan berkah, barokah, surah Al-Fatihah jangan hanya kepada muslimin yang sudah meninggal saja, tetapi juga yang masih hidup, syukurlah jika kepadaku juga. Sebab Nabi Muhammad pernah bersabda, anggaplah dirimu termasuk ahli kubur. Ini pesan yang sangat melekat dalam pribadi Kiai Munawir. Sampai sekarang, para santri Krapyak terus melanjutkan pesan ini. Melanjutkan pesan dari Syekhona Kholil ini, Kiai Munawir juga berpesan kepada santri-santrinya. Seyogyanya engkau hadiahkan berkah surat Al-Fatihah kepada segenap kaum muslimin yang masih hidup, lebih-lebih di waktu tertimpa mara bahaya atau berperangai buruk, barangkali dapat menjadi obatnya. Sebagaimana guru saya Syekhona Kholil pernah mengajarkan, inilah yang diajarkan para guru mulia ini. Syekhona Kholil dan Kiai Munawir tak pernah habis untuk dikaji dan diteladani.